Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu di tugas pertama metode gas luring Senin 2 Agustus 2021. Apa yang saya sampaikan ini menjadi salah satu acuan untuk mengerjakan tugas luring kalian. Jadi silakan diperhatikan ya. Dan belajar kalian yang pertama kali ini adalah tentang memahami arti reproduksi dan memahami reproduksi seksual pada tumbuhan. Ya, reproduksi dan reproduksi seksual pada tumbuhan. Materi DLKS halaman 42, halaman 14 sampai 17. Yang A dan yang B. Silakan itu dipelajari, dibaca, dipahami, kemudian simak ringkasan pada video ini ya. Kemudian jawablah pertanyaan pada lomba jawab luring, yaitu ada 2, menggambarkan struktur atau gambar bunga sempurna, bagian-bagian bunga dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, macam-macam penyerbukan, berikut contohnya masing-masing. Ya, silakan temukan jawabannya nomor 1, nomor 2 soal ini di video sekarang. Ini ya. Arti penting reproduksi bagi makhluk hidup. Ya. Reproduksi makhluk hidup itu bertujuan atau fungsinya untuk memperbanyak diri, memperoleh atau menghasilkan keturunan, menjaga hidup, kelangsungan hidup jenisnya. Bila tidak bereproduksi, berkembang biak, maka akibatnya makhluk hidup akan punah. Dari caranya ada 2 macam reproduksi, yaitu reproduksi seksual, yaitu yang didahului dengan terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel kelamin jantan atau spermatozoa, spermatozoid, dan sel kelamin betina atau ovum atau sel telur. Fertilisasi ini menghasilkan zigot. Zigot lalu berkembang seterusnya menjadi individu yang baru atau anaknya. Karena gabungan dari pertemuan sel kelamin jantan dan betina, maka sifat keturunan dari keturunan reproduksi seksual ini bisa merupakan campuran, bisa bervariasi, jadi tidak sama persis dengan salah satu induknya, tapi gabungan dari induknya yang sifat jantan dan sifat induk yang betina. Nah, kebanyakan reproduksi seksual terjadi pada hewan dan tumbuhan yang besar-besar, bertulang belakang, tumbuhan berbiji atau tumbuhan berbunga. 2. Reproduksi aseksual atau tidak secara seksual, yaitu yang sajinya berkembang biakan, yaitu bagian dari tubuh induknya yang berkembang, ya, bukan dari sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Sifat keturunannya jadinya adalah sama atau mirip dengan sifat induknya, ya. Karena bukan dari gabungan induk jantan dan induk betina. Kebanyakan terjadinya pada hewan yang kecil-kecil, cacing bebek, hidra, organisme bersalah satu, ya, protozoa, mikroba, bakteri, itu. Selanjutnya, B. Reproduksi seksual pada tumbuhan, yaitu apa yang terjadinya pada tumbuhan berbiji atau memiliki bunga. Nah, ini tugas pertama ya, menggambar bagian struktur bunga dan fungsi bagian-bagiannya. Di bunga secara umum seperti ini ya. Ini bisa kalian gambar secara lebih jelas ya. Ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota dari luar yang kelihatan dan masuk ke dalam, ada benang sari dan putik. Benang sari ada kepala sari, tangkai sari. Putik ada kepala putik, ada tangkai putik. Di bawahnya putik ada namanya bakal
buah, di dalam bakal buah ada bakal biji. Nah, fungsinya apa masing-masing? Ya. Tangkai, ya, tangkai bunga yang gagangnya ya adalah penghubung antara bunga dan ranting pohon, berfungsi sebagai penopang bunga. Ya. Naik lagi ke dasar bunga, fondasinya ya dasar bunga, yaitu tempat melekatnya mahkota bunga. Ya. Dan juga bagian bunga-bunga yang lain yang bertumbuh atau menempel pada dasar bunganya ini. Lalu naik lagi ke lobak bunga yang menempel pada dasar bunga itu melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Jadi dia kan lapisan luarnya ya. Jadi akan terbuka saat mahkota mekro atau mekar. Lalu naik mahkota yang berwarna-warni, kemudian untuk menarik perhatian serangga karena berwarna-warni dan punya mengeluarkan bau mungkin ya, dan terlihat indah sehingga serangga akan mendekat tertarik. Lalu dalam bunga ada namanya benang sari. Benang sari itu ada kelamin jantan yang menghasilkan sel kelamin jantan itu spermatozoa. Ya. Fungsinya sebagai kelamin jantan, dia punya bagian namanya tangkai sari, gagangnya, lalu ada pucuknya atau kepala sari. Ya. Di kepala sari itu ada namanya serbuk sarinya yang kan terlepas masuk ke kepala putik. Lalu putik sebagai kelamin betina sama dia punya tangkai putik gagangnya, lalu ada kepala putik di pucuknya. Nah ini kalau sari serbuk sari nempel di kepala putik, dia akan terus masuk ke bakal buah dan bakal atau bakal biji juga yang menggelembung ini ya, gitu ya. Selanjutnya adalah bakal biji, yaitu bakal biji ini adalah pelindung tempat pertemuan pembuahan, yaitu sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari ini ya, tempat terjadinya. Nah, bunga itu ada yang jadi bakal biji itu yang paling dalam, gembung luarnya adalah bakal buah ini ya. Makanya buah di dalam buah yang berbiji itu biji di dalamnya, bukan di luar. Ya. Bunga yang memiliki benang sari dan putik keduanya dalam satu bunga itu berarti disebut bunga sempurna. Dan bunga tidak sempurna itu hanya punya satu benang sari atau satu putik saja dalam satu bunga ya, bukan satu pohon satu bunga. Artinya bisa saja dalam satu pohon itu bunga ranting satu ada benang sari, bunga ranting kedua ada putiknya, itu bisa saja. Tapi bukan dalam satu bunganya bukan pohonnya. Nah, penyerbukan itu adalah proses serbuk sari menempel pada kepala putik. Itu penyerbukan, jadi belum bertemu ya. Penyerbukan itu baru serbuk sarinya baru menempel pada kepala putik. Nah, macam-macam serbuk sari ada jawaban soal nomor 2. Kalian bisa ngasih ke sini ya, ada 4 macam ya. Nah, ini ya. Jadi ada penyerbukan sendiri, ya. Ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan bastar. Apa bedanya? Ya, bedanya ini ya. Penyerbukan sendiri itu dalam satu bunga sempurna. Jadi dari benang sari, benang sarinya itu ke
putiknya dan bunga itu sendiri. Jadi ini benang sari, dia akan masuk ke putik ini. Ada lagi satu bunga sendiri. Ya. Tuh. Kemudian namanya bunga bukan tetangga, namun tetangga berarti kan sebelahnya, bunga di sebelahnya dalam satu pohon. Ini ada satu pohon, satu tanam atau disebut gaitono kami. Jadi misalkan ini putih benang sari jatuhnya bukan ke bunga sini, bunga sebelahnya, bunga bawahnya misalkan. Jadi ke bunga sebelahnya dalam satu pohon. Kalau alogami itu bukan silang, jadi ke tanaman yang pohon yang sesama tapi berbeda pohonnya. Jadi ini dua pohon tapi sama. Kalau ini satu pohon beda ranting lah. Kalau ini dua pohon tapi sama. Misalkan mawar dengan mawar tapi beda pohonnya ya, mawar satu, mawar dua. Ini nyebrang. Nah, ini namanya penyembuhan silang. Ke putiknya yang ini ya. Yang kalau bastar itu dia berbeda pohonnya, tapi masih dalam satu genus yang mirip gitu ya, masih satu kelompok. Itu ya. Contohnya ini, misalkan jadi bunganya, pohonnya jelas berbeda, tapi dia masih dalam satu genus ya, mirip gitu ya. Jadi misalkan ini nyebrang ke pohon yang lain, ini namanya bastar gitu ya. Itu. Selanjutnya penyerbukan dilihat dari cara yang membantu atau medianya, yaitu ada penyerbukan angin, anemogami yang dibantu angin, contohnya pada rumput, pada padi, pada jagung gitu ya. Itu kan dibantu hewan zaidiogami, karena bunga dan tanaman bunga di darat kan dibantu oleh hewan. Jadi dia punya bunga berwarna-warni itu biasa pakai hewan serangga itu ya. Kalau di air ada kangkung, dibantu oleh siput atau hewan. Lalu ada penyerbukan oleh air, hidrogami. Contoh hidrilla ya. Lalu ada penyebab oleh dibantu manusia ya, antropogami, itu adalah vanili. Vanili tidak akan berbuah, tidak akan berbiji kalau tidak dibantu penyerbukan oleh yang petaninya gitu ya. Proses pembuahan, nah, penyerbukan dilanjutkan pembuahan, yaitu serbosari setelah melangkah di kepala putik, dia akan menuju intisel masuk ke tangkai putik ya, masuk ke salurannya di bawah. Nah, untuk bertemu dengan sel telur yang ada di bakal biji, bahwa bijinya di dalam bakal buah itu ya. Serbosari bertemu dengan sel telur itu namanya proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, dalam fertilisasi ini serbosari itu dia terbagi dua inti. Satu inti sperma, dua inti sel telur menjadi zigot lalu calon individu baru. Sedangkan inti sperma yang satunya itu dia bergabung dengan inti kandung lembaga sekunder untuk menjadi endosperma atau menjadi cadangan makanan. Terakhir buah hasil dari pindah menjadi namanya buah biji ya. Jadi digotokan kan berkembang di dalam individu itu bentuknya adalah dalam bentuk buah. Beda biji ada buah ya, biji dalam buah kan gitu ya. Buah itu ada dua, buah sejati itu yang dia terbentuk dari proses penyerbukan dan pembuahan, sehingga itu dari alat penyerbukan atau dari produksinya ya. Contohnya apa? Mangga, anggur, paya, dan seterusnya. Lalu adanya buah semu yang terbentuk dari bagian-bagian bunganya ya, yang berkembang dari bagian bunga, jadi bukan diperoleh dari penyerbukan atau produksi ya. Contohnya apel atau nanas, jadi
itu berkembang dari dasar bunga. Dasar bunga menggembung menjadi buah. Ini semua kita sebut buah ini. Lalu di jambu mete itu berasal dari tangkainya. Tangkainya menggembung menjadi buah. Nah, biji yang menyatukan jambu mete itu menjadi apa? Metenya itu di luarnya artinya ya. Lalu ada nangka yang berkembang dari mahkota dan tandan bunganya, gitu ya. Kita nggak tahu prosesnya, yang tahu nggak melihat sendiri. Ya demikian. Ini jawaban untuk tugas sudah ada di sini semua. Nggak bisa dipahami. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.